Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hati itu memproduksi cairan, nanti dialirkan. Nah, cairannya itu empedu, sering dengar cairan empedu, fungsinya itu bagus untuk tubuh, fungsinya itu untuk membantu absorpsi lemak. Jadi nanti dia di saluran cerna fungsinya untuk penyerapan dan pencernaan. Gitu. Jadi bukan yang nggak ada fungsinya. Nah, ini secara anatomi udah kita lihat tadi ya, kalau dia itu terletak di dekat hati. Nah, ini empedu itu peranannya penting dalam pencernaan, absorpsi lemak. Absorpsi itu apa? Penyerapan. Jadi kita makan lemak, nanti dicernanya dengan bantuan dari cairan empedu itu. Nah, ada namanya asam empedu. Begitu. Ini nice to know aja ya. Nanti kita kasih kuliah jadinya. Kemudian, nah secara fisiologinya, empedu itu mengeluarkan produk-produk nih. Apa saja produknya? Ini bukan mengeluarkannya, itu lebih ke mengalirkan. Begitu, yang dari hati tadi bilirubin, produk akhir dari hemoglobin. Yang kita tahu pada hati itu ada penghancuran sel darah merah. Begitu, dan kelebihan dari kolesterol. Nah, proses terbentuknya batu empedu itu dia ada hormonal, ada neurogen, begitu. Nah, ini tadi udah sepintas saya kasih tahu sebenarnya garam empedu. Jadi cairannya tadi itu 70-90% itu cairan, 30-10% lagi itu ada kolesterol, garam-garam empedu. Nah, garam empedu itu adalah steroid nih yang dibuat. Nah, beberapanya dari kolesterol. Nah, ini tadi nih ada garam empedu. Dari cairan empedu kita itu ya ada garam empedu, lecitin, kolesterol. Nah, sisanya bilirubin, asam lemak, dan garam anorganik. Nah, itu cairan empedu kita secara normal. Memang kita butuhkan nih dalam proses pencernaan di badan. Kita boleh skip saja. Nah, kemarin kita udah bahas stroke, bahas jantung. Ternyata sekarang giliran batu empedu, ini wanita ya yang menjadi faktor resikonya. Kita bilangnya 4F gitu. Apa itu, Dok? Pertama, fatty. Fatty itu gemuk, obes. Gitu. Jadi orang-orang dengan berat badan berlebih itu berisiko lebih tinggi untuk terbentuknya batu empedu atau mengalami penyakit batu empedu. Kemudian 40 itu artinya usianya 40 tahun ke atas itu lebih tinggi. Nah, kemudian fertil itu subur. Jadi ini hubungannya sama perempuan. Karena batu empedu ini faktor resikonya bergantung dengan hormon. Begitu. Nah, female yang kita bilang wanita 2 kali lipat lebih cenderung terkena batu empedu ketimbang laki-laki. Allah Maha Adil ya ternyata ya. Ternyata dari beberapa penyakit memang dimayoritaskan perempuan ya. Iya, perempuan. Kalau kemarin-kemarin perempuannya aman nih karena hormon tadi dari penyakit stroke dan penyakit jantung. Nah, ternyata pada penyakit batu empedu perempuan memiliki faktor risiko 2 kali lipat dibanding laki-laki. Nah, ini hanya untuk diketahui saja. Batu empedu itu ada batu kolesterol namanya, ada batu pigmen hitam, ada batu pigmen coklat. Ini hanya untuk diketahui saja. Nah, ditanya penyebabnya apa sih, Dok? Bilang gitu. Kalau pastinya ya belum diketahui dengan jelas. Tapi di sini ada faktor hiperlipidemia. Apa sih faktor hiperlipidemia? Jadi kelebihan dari lipid lemak. Seperti konsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi, jeroan, kuning telur, seafood, begitu. Nah, jika memang lipidnya itu udah tinggi, kemungkinan terjadi batu empedunya juga semakin meningkat. Kemudian peningkatan progesteron. Ini hormon yang kita bilang tadi banyak pada perempuan. Makanya faktornya satu lagi udah perempuan usia subur
gitu, fertil. Nah, ini berhubungan dengan hormon progesteron namanya. Kemudian high hem turnover, ini berhubungan dengan pembentukan darah merah. Kemudian sirosis hepatis, ada hubungannya dengan penyakit hati yang namanya sirosis hepatis. Begitu. Artinya kalau bicara subur itu kan biasanya, oh subur nih, sehat, lancar semuanya, aliran darahnya dan sebagainya. Justru kalau di Batu Empedu ini sendiri, kesuburan itu bisa menjadi kemungkinan besar terjadinya Batu Empedu pada perempuan ya dok ya? Jadi gini sebenarnya, itu lebih ke arah diagnosa. Jadi fungsinya nanti untuk memapping anamnesa waktu pasien datang nih, ada pasien nih usianya 40 tahun, masih subur, artinya belum menopause. Nah, memiliki keluhan nyeri perut sebelah kanan, tembus ke belakang atau nyeri ulu hati. Nah, dengan usia subur, nah itu akan mengarahkan anamnesisnya. Jadi tidak bisa kita judge juga wanita usia subur akan mengalami Batu Empedu. Tidak, begitu. Jangan sampai misleading kita nanti. Oke dok. Nah, ini sekitar patogenesisnya, ya kurang lebih yang saya bilang tadi. Nah, di hati itu menghasilkan cairan empedu, nantinya dialirkan nih ke kantong empedu dan ke usus 12 jari. Nah, jika ada kelebihan dari cairan itu seperti ada kolesterol dan segala macam, garam-garam, nah itu nantinya akan nyangkut nih di kantong empedunya. Nah, nyangkut, kemudian lama-lama menumpuk, terbentuk batu, ya kurang lebih seperti itu. Baik, nah ini tipe-tipe kolesterol ya dok ya? Iya. Akan kita lanjutkan usai jeda ya dok ya? Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.